Malam masih lama untuk sampai pada penghujungnya. Namun angin sudah berhembus dingin sekali, menusuk sampai ke tulang. Mungkin sisa hujan tadi sore yang membuat malam ini begitu dingin. Suara katak lama-lama terdengar saling bersaut-sautan. Hujan deras tadi sore sukses menggenangi beberapa kubangan bekas galian pipa. Di sebuah pangkalan ojek dekat sebuah terminal, tampak seseorang tengah bertupang dagu. Sesekali merapatkan jaketnya untuk mengusir dinginnya malam. Malam ini dinginnya benar-benar luar biasa. Kabut malam pun semakin terlihat menebal, merambah ke sana kemari membuat suasana semakin terlihat sunyi. Ujang menyulut rokoknya lagi. Dihisapnya dalam-dalam lalu dihembuskannya perlahan. Asap putih mengembang di udara, menari-nari ke segenap penjuru mata angin. Matanya melirik jam di tangannya, pukul 20:15. Lalu ia menengok ke ujung jalan di depannya. Kosong. Ia tampak gelisah sekali. Betapa tidak, dari tadi sore jok motornya belum juga mendapatkan penglaris barang seorang pun. Menjalani profesi sebagai tukang ojek seperti dirinya memanglah tidak mudah, apalagi sekarang mesti bersaing dengan ojek online. Namun, tetap ia yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Tinggal bagaimana kita untuk selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Dengan berdoa dan terus berusaha semampunya. Ia menyeruput kopinya yang telah dingin. Diamati lagi jalan di ujung sana. Masih kosong. Dihisap rokoknya lagi. Entah kenapa malam ini begitu sepi. Teman-temannya juga tidak ada yang narik. Biasanya, walaupun hujan mereka masih saja akan mangkal. Ia meraih koran di selipan kayu dekat ia duduk. Koran sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian, ia baca-baca sekenanya berharap bisa mengusir sepi dan kejenuhannya. Berita nggak ada yang menarik. Berita kecelakaan lah, pembegalan lah, pencopetan lah, korupsi lah. Boya berita bantuan khusus tukang ojek kayak saya ini gitu loh. Agar tukang ojek disejahterakan. Ujang menggerutu sendiri. Tiba-tiba terdengar sebuah suara motor butut dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas terdengar. Ujang menoleh dan kemudian senyumnya mengembang. Ia sudah menebak bahwa itu pasti si Udin, teman seprofesinya. Akhirnya, dia tidak lagi bengong macam sapi ompong di malam dingin berdebar begini. Setidaknya ada teman ngobrol agar suasana sedikit hangat. Jang, sendirian aja lu? Pada kemana anak-anak? Seloroh Udin setelah sampai di depan pangkalan. Ia masih duduk di atas motornya, tidak turun dan bergabung dengan Ujang. Sebelum Ujang menjawab pertanyaan Udin bersuara lagi. Ini aku mau ngantar pesanan orang ke kampung sebelah. Mau diantar tadi sore hujan terus. Malah ketiduran juga. Ini aku mau cabut dulu. Gak bisa narik malam ini. Udin merogoh sakunya lalu menyalakan rokok. Kirain mau narik, Din. Kesepian nih. Yang lain pada ngorok kali di rumah. Ujang memasang wajah manyun. Lagian malam dingin begini kamu narik juga. Mending tidur sana, Gi. Gak bakalan ada penumpang. Sepi pasti.
Kalaupun ada, pasti pada milih taksi online. Udah, kamu pulang saja sana, Jang. Lagian ini malam Jumat. Horor, bro, kata Udin meledek Ujang. Terus kalau malam Jumat bakal ada setan gentayangan begitu? Masih saja percaya sama setan? Itu cuma di TV-TV, Din. Yang lebih menakutkan dari setan itu, kalau aku sampai pulang nanti gak bawa uang. Udah, kamu pergi sana. Enak aku lihat mukamu. Ujang mengibas-ngibaskan tangan seperti mengusir. Ya wes, tak tinggal dulu ya. Hati-hati jaga pangkalan. Waspada, jangan sampai diculik setan gentayangan, katanya lagi sambil tertawa. Suara tawa Udin semakin terdengar keras. Ujang melempar sandal ke arah Udin. Tapi Udin langsung tancap gas sembari ngakak. Suara tawanya masih saja lama-lama terdengar sampai ekor sepeda butut Udin hilang di kelokan gang. Berdebah, umpat Ujang sembari memungut sandal yang tadi dilemparnya. Dalam hati ia bicara, kalau 10 menitan lagi tidak ada penumpang juga, ia akan memutuskan untuk pulang saja. Persetan dengan omelan istrinya di rumah, kalau pulang sampai nggak bawa uang. Belum sampai Ujang menghempaskan tubuhnya di balik pangkalan, sebuah suara terdengar. Mas, bisa antar saya ke Kampung Rawa Pening? Ujang menoleh. Pucuk ditimpa ulam pun tiba. Rezeki tidak akan kemana. Mata Ujang mendadak berbinar-binar. Senyumnya mengembang dan hatinya membuncah. Terlihat seorang bapak-bapak bertubuh tambun tengah berdiri tidak jauh dari pangkalan. Entah sejak kapan berada di sana. Ah, bodo amat. Yang penting dapat proyekan, ucap Ujang dalam hati. Bisa, Pak. Berangkat kita? Sambar Ujang penuh semangat. Tapi tiba-tiba Ujang mendadak ragu. Soalnya Kampung Rawa Bening lumayan jauh, sekitar 15 km dari pangkalan. Tapi nanti dilebihin ya, Pak. Ongkos biasanya 45.000, nanti dilebihin dikit lah. Banyak juga tidak apa-apa, kata Ujang sambil tertawa-tawa. Soalnya agak jauh dan dingin pula malam ini, Pak. Penumpang dari sore pun sepi. Memang dasar Ujang kebanyakan maunya. Tapi bapak-bapak tambun beruban itu hanya mengangguk. Tentu Ujang girang sekali. Ujang pun memacu motor metiknya, kemudian otaknya mendadak mendapat ide. Jalan ke Kampung Rawa Pening bisa merabas lewat Kampung Beraya, melewati pematangan sawah, biar lebih cepat. Lumayan bisa hemat bensin, ucapnya dalam hati. Pak, lewat Kampung Beraya saja ya, Pak, biar cepat. Sudah malam juga soalnya. Ujang menoleh ke belakang ke arah penumpang. Lagi-lagi lelaki itu hanya mengangguk. Ujang memacu motornya agak perlahan. Sampai di pematangan sawah, jalan mulai becek dan licin. Ah, bodoh sekali. Kenapa aku lewat sini? Tadi sore kan habis hujan lebat. Pikir Ujang menyesali keputusannya. Tapi karena sudah terlanjur, akhirnya dilanjutkan saja. Perlahan ia memacu motornya menembus pekat malam di pematangan sawah. Sesampainya di perkampungan, jalan mulai tidak begitu licin lagi. Hanya saja Ujang harus tetap berhati-hati. Ia bersiul-siul kecil untuk sekedar melawan dinginnya malam.
Meski bapak-bapak penumpangnya gemuk, tapi terasa enteng saja memacu motornya. Ini pasti karena habis servis dan ganti oli tadi siang. Batin Ujang menenangkan dirinya sendiri. Sesekali Ujang mencoba mengajak ngobrol penumpangnya agar suasana sedikit cair dan sekedar menghalau sepi. Namun, setiap apa yang ditanyakan selalu saja dijawab dengan anggukan. Terkadang hanya deheman kecil. Ujang jadi risih sendiri. Mungkin bapak ini habis dari luar kota dan sudah terlampau lelah di perjalanan. Itu yang ada di pikiran Ujang waktu itu. Ujang pun akhirnya memilih diam saja dan segera memacu motornya lebih cepat, agar segera sampai di tujuan dan cepat bisa pulang ke rumah. Dinginnya malam ini benar-benar luar biasa. Gigi Ujang sampai gemertakan sendiri dibuatnya. Sudah lama ngojek, Kang. Akhirnya bapak itu bersuara juga. Iya pak. Ya lumayan lah. Sudah 5 tahunan lebih. Jawab Ujang sambil tetap fokus dengan medan jalan. Tiba-tiba tengguk Ujang meremang luar biasa. Kepalanya seperti membesar 10 kali lipat. Ujang bahkan sampai mengibas-ngibaskan kepalanya. Seketika juga tercium bau wangi seperti kembang kuburan. Jangan-jangan penumpang di belakangku. Ujang segera menepis pikirannya sendiri. Oh, lumayan lama ya, Kang? Ngojek malam-malam begini nggak takut, Kang? Penumpang itu bersuara lagi. Kali ini suaranya tidak begitu terdengar di telinga Ujang. Mungkin karena Ujang juga pakai helm dan motornya melaju agak cepat. Ujang menarik nafas lega. Ternyata yang diboncengnya bukan setan. Takut setan ya, Pak? Tanya Ujang sembari tertawa. Bagi saya, pulang gak bawa uang lebih menakutkan dari setan manapun, Pak. Ujang meringis. Tapi dalam hatinya ia berkata, kalau bisa jangan sampailah ketemu setan. Ngeri juga kayaknya. Ujang jadi begidik sendiri. Beneran gak takut, Kang? Ini malam Jumat loh. Katanya banyak arwah penasaran yang bergentayangan. Bapak itu bersuara lagi. Ujang lama-lama makin takut sekaligus jengkel juga ditakut-takuti seperti itu. Enggak, Pak. Sudah biasa. Jawab Ujang singkat sembari tersenyum kecut. Diam-diam ia mengatur napasnya untuk memantapkan hatinya. Ujang pun semakin cepat memacu sepeda motornya menembus pekatnya malam yang dingin luar biasa, agar segera sampai tujuan dan pulang ke rumah. Setelah 20 menitan Ujang berjibaku dalam sulitnya medan perjalanan, akhirnya tiba juga di tujuan Kampung Rawapening. Ujang memarkir motornya tepat di halaman rumah si penumpang yang kini perlahan turun dari motornya. Dipandanginya sejenak halaman rumah yang cukup luas itu. Bangunan rumahnya cukup mewah semi tradisional. Arsitektur bangunan rumah itu mirip bangunan zaman dulu. Halaman rumah ramai dengan mobil dan motor yang tengah diparkir. Dan rumah itu pun kelihatan ramai pula. Seperti sedang ada sebuah acara. Mungkin pengajian. Soalnya hampir semua memakai pakaian koko dan peci. Sedangkan yang perempuan memakai kerudung. Terlihat juga ramai orang lalu lalang keluar masuk sambil membawa seperti bingkisan plastik. Sebentar ya, Mas. Saya ambil uang dulu di dalam. Tunggu saja di sini.
Suara Bapak Tambun itu memecahkan konsentrasi Ujang yang tengah melihat-lihat rumah besar di depannya. Iya Pak, silahkan. Saya tunggu, jawab Ujang sembari melepas helmnya. 1 menit, 10 menit, setengah jam, dan 1 jam pun berlalu. Namun si Bapak Tambun tidak kunjung kembali lagi. Ujang berkali-kali melirik jam tangannya. Malam sudah semakin larut. Wah, bisa kemalaman nanti sampai rumah, pikirnya. Ia mau nyamperin saja ke rumah di depannya. Tapi dia malu, banyak orang. Tidak berselang berapa lama, orang-orang di dalam rumah terlihat mulai membubarkan diri. Orang-orang yang sepertinya habis pengajian itu mulai keluar rumah satu persatu. Sampai kemudian ada salah satu orang yang keluar dari rumah itu menegur Ujang. Mungkin heran melihat Ujang yang sendirian saja tengah bengong macam sapi ompong nangkring di motornya. Lagi nunggu siapa, Mas? Kok kayaknya bukan orang desa sini ya? Ujang kaget. Wajahnya terlihat sedikit gugup. Iya. Pak, ini lagi nunggu ongkos ojek, Pak. Tadi saya nganterin penumpang ke rumah itu. Kayaknya habis dari luar kota deh. Tapi dari tadi saya tungguin hampir 1 jam, gak nongol-nongol juga. Apa lagi sibuk di dalam ya, Pak? Tanya Ujang yang entah kepada dirinya sendiri atau bapak di depannya. Penumpang? Penumpang siapa ya, Mas? Si bapak malah balik bertanya. Ujang malah jadi bingung sendiri ditanya balik begitu. Katanya yang punya rumah ini, penumpangnya bapak-bapak sekitar seumuran sampean, Pak. Orangnya gendut, pendek, agak putih dan rambutnya beruban. Bapak di depan Ujang kelihatan sedikit kaget. Terlihat dari pupil matanya yang membesar. Badannya juga terlihat seperti bergetar. Lalu bapak itu merogoh saku mengeluarkan sebuah ponsel. Di otak-atiknya beberapa lama, lalu menyodorkan ponselnya tepat di depan muka Ujang. Apa ini orangnya, Mas? Iya betul, Pak. Itu bapak yang saya antar ke sini. Betul dia orangnya. Bisa tolong panggilkan, Pak? Saya harus buru-buru pulang. Sudah malam ini soalnya. Bukannya menjawab atau bagaimana, si bapak malah tiba-tiba lari menuju ke dalam rumah. Kepala Ujang seketika diliputi tanda tanya. Beberapa saat kemudian, bapak yang tadi lari masuk ke dalam rumah kini keluar lagi dan bergegas menuju ke arah Ujang yang tengah berdiri bodoh. Kali ini bapak itu tidak sendirian, tapi bersama dengan seorang perempuan yang nampaknya seumuran juga dengan bapak di sampingnya. Ini dia tukang ojeknya yang saya ceritakan tadi, Mbak. Ujar bapak itu kepada wanita di sampingnya ketika tiba tepat di hadapan Ujang. Bener, Mas. Mas tadi nganterin suami saya pulang ke sini. Tanya wanita itu dengan suara parau dan sedikit gemetar. Oh, bapak gemuk yang saya anterin itu suami ibu ya? Iya, Bu. Saya tadi anterin dari kampung saya Pringulung sana, dekat terminal Jembeh. Tadi saya suruh nunggu di sini. Beliau masuk ke dalam dan nyuruh saya nunggu. Katanya mau ambil uang. Jelas Ujang panjang lebar. Si bapak dan wanita di depan Ujang malah saling melempar pandangan satu sama lain. Mereka makin terlihat gemetar. Belum sempat Ujang bertanya karena bingung, wanita itu mendahului bersuara. Kali ini dengan suara sedikit keras namun agak parau. Mas, wanita itu
memegang kedua pundak Ujang dengan sangat erat. Badan Ujang sampai sedikit menciut di buatnya. Suami saya itu sudah meninggal dunia. Bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan sewaktu perjalanan pulang sehabis merantau dari kota. Dan malam ini adalah malam selamatan 7 hari selepas kepergian suami saya. Ujang bagai disambar petir, bagai ditimpa reruntuhan gunung. Rekaman demi rekaman kejadian sebelumnya seakan terputar di memori otaknya. Koran kecelakaan, Udin yang bilang malam Jumat, kedatangan penumpang yang muncul tiba-tiba, sikap aneh penumpangnya, motor yang enteng seakan tanpa beban, bau wangi, dan badannya yang merinding tanpa sebab. Lalu, kemudian semuanya mendadak gelap. Ujang pun tidak sadarkan diri lagi.